Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi forensik Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud. Ada 4 topik utama yang kita bahas hari ini. Pertama adalah berbagi pandangan mengenai tanggung jawab auditor. Kemudian tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud, standar yang perlu diperhatikan dan juga deteksi fraud. Dan yang keempat adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh auditor berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam mendeteksi fraud. Oke, kalau kita lihat tanggung jawab auditor berkaitan dengan upaya mendeteksi fraud, selama ini memang tidak sejelas kristal ya. Jadi ada kepentingan politik, persepsi yang salah dari publik, termasuk juga pandangan-pandangan yang berbeda berkaitan dengan tanggung jawab auditor. Nah, di interaksi sosial itu muncul yang namanya gap ekspektasi, di mana publik itu mengasumsikan bahwa fraud itu ya harus dapat dideteksi oleh auditor, meskipun program atau jenis audit yang dia terapkan adalah audit keuangan. Jadi itu yang diharapkan oleh publik. Auditor harus mampu mengungkap fraud dalam audit keuangan. Namun kenyataannya, auditor mengatakan, oh bukan, itu bukan tugas saya, karena tugas saya adalah menilai kewajaran laporan keuangan. Nah, ekspektasi inilah yang muncul yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, di beberapa negara, misalnya di Amerika, dikeluarkan regulasi ya di Financial Fraud Detection and Disclosure Act of 1986. Itu disebutkan bahwa auditor itu seharusnya mampu mengungkap fraud dan melaporkannya pada pihak regulator. Nah, di sisi yang lain, SEC dan juga Profesi Akuntansi itu kehilangan pegangan hukum siapa yang seharusnya melaporkan aktivitas fraud, auditor atau pihak yang lain. Nah, itu dasar hukumnya tidak jelas. Itu yang terjadi di Amerika. Nah, berbagai isu yang ada tadi, ekspektasi gap yang ada tadi itu kemudian mendorong munculnya regulasi yang lain. Misalnya di Amerika muncul Statement of Auditing Standard nomor 82 yang isinya perlunya mempertimbangkan fraud dalam audit laporan keuangan. Kemudian dikeluarkan juga Sarbanes-Oxley Act dan juga SAS nomor 99 yang mengamandemen SAS 82. Nanti kita bahas apa amandemen yang muncul di SAS 99. Dalam konteks Sarbanes-Oxley Act misalnya, ini di Amerika ya, bahwa KAP itu, kantor akuntan publik, itu dilarang memberikan jasa-jasa tertentu, misalnya jasa konsultasi. Kemudian Section 404 juga menyebutkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal itu merupakan tanggung jawab manajemen. Maka manajemen diminta untuk menilai tingkat efektivitas SPI mereka. Yang lain disebutkan bahwa auditor itu diangkat oleh komite audit termasuk dalam menentukan fee audit itu adalah tugasnya komite audit. Aspek lainnya, auditor keuangan itu harus dirotasi. Misalnya 5 tahun sekali harus diganti. Oke, tadi kita sebutkan juga bahwa SAS nomor 99 itu intinya kan mengamandemen SAS nomor 82. Nah, apa yang penting di sini? Ada perbedaan penting, misalnya di SAS 99 itu disebutkan bahwa dalam melakukan audit keuangan, auditor itu diminta melakukan brainstorming
Jadi hukumnya wajib melakukan brainstorming pada tahapan perencanaan. Nah, brainstormingnya seperti apa nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian juga disebutkan bahwa tanggung jawab auditor itu juga berlaku untuk fraud yang sifatnya tidak material. Nah, ketika menemukan fraud yang bersifat tidak material, maka auditor perlu mendapatkan bukti tambahan, termasuk juga mempertimbangkan aspek audit yang lain, mungkin program audit tambahan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud yang lebih besar. Ini dua hal penting yang muncul di SAS 99 yang mengamandemen SAS 82. Oke, selain itu ada juga standar audit internasional yang dikeluarkan, yaitu standar nomor 240 yang mengatur mengenai tanggung jawab auditor berkaitan dengan fraud sehubungan dengan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Nah, isinya apa? Nanti kita akan lihat satu persatu di slide berikutnya. Nah, mengacu pada tanggung jawab auditor, sebenarnya ada satu pertanyaan menarik yang perlu kita jawab. Intinya adalah, sebenarnya auditor itu berperan sebagai anjing penjaga, watchdog ya, yang berusaha memonitor dan menjaga keamanan harta tuannya, atau bertindak sebagai anjing pemburu, bloodhound, yang memiliki daya mampu mengendus semua kejahatan yang muncul. Ini hal yang muncul di isu yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor ini. Nah, perlu kita perhatikan di ISA 240 tadi itu, bahwa pencegahan dan deteksi fraud itu menjadi tanggung jawab utama manajemen. Jadi pihak manajemen yang ada di tatanan tata kelola, governance perusahaan itu adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Nah, kemudian auditor seberapa tinggi tanggung jawabnya? Auditor itu simple, sesuai dengan aturan yang ada di ISA, bahwa auditor itu bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang reasonable bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah satu material, baik yang disebabkan oleh fraud maupun error. Jadi bukan absolute assurance, tapi reasonable assurance. Itu basisnya ya pada data yang dia peroleh, pada kemampuan yang dia miliki dalam mengungkap atau melakukan audit keuangan. Dan sekali lagi, dia tidak bertindak absolut untuk menemukan atau mendeteksi fraud. Nah, kembali ke pertanyaan, auditor itu watchdog atau bloodhound. Nah, sekali lagi ini isu yang tidak lagi penting. Yang lebih utama adalah bahwa auditor itu diminta tidak lagi pasif. Jadi dalam melakukan audit keuangan, auditor diminta untuk melakukan prosedur penilaian risiko, kemudian juga memastikan bahwa tim yang ada dalam penugasan, engagement team itu punya kesadaran, punya mentalitas, punya kecurigaan akan kemungkinan adanya fraud, dan juga auditor diminta untuk mempertahankan sikap skeptis profesional sepanjang melakukan kegiatan audit. 3 hal inilah yang perlu diperhatikan oleh auditor. Jadi sekali lagi, isunya bukan lagi auditor itu watchdog atau bloodhound, tapi intinya bagaimana auditor itu aktif dalam audit keuangan dengan mempertimbangkan 3 aspek tadi, yaitu prosedur penilaian risiko, engagement timnya itu betul-betul sadar akan kemungkinan terjadinya fraud di identitas, dan tetap mempertahankan skeptisme profesional selama menjalankan kegiatan audit. Oke, dari sisi prosedur penilaian risiko, intinya auditor itu perlu mempertimbangkan berbagai risiko kemungkinan terjadinya fraud yang
nampak dalam informasi yang disajikan oleh entitas. Misalnya apa? Beberapa contoh indikasi atau indikator kemungkinan adanya risiko fraud adalah manajemen atau manajemen entitas tersebut tidak mematuhi pihak yang berwenang. Jadi aturan ada, diabaikan, dilanggar, dan sebagainya. Yang kedua, gagal dalam memperbaiki kelemahan internal control dengan tepat waktu. Artinya sudah diberi masukan tentang kelemahan internal control, tapi tetap dibiarkan tidak diperbaiki. Dan yang ketiga, perlu dicurigai juga ketika manajemen itu berusaha untuk mempengaruhi proses audit. Ya, skopnya dipengaruhi, nggak dibatasi, kemudian durasinya minta dipercepat, dan juga mempengaruhi audit secara individu. Nah, ketika tiga hal ini muncul, maka faktor risiko terjadinya fraud itu kemungkinan besar ada. Itulah tugas auditor untuk lebih kurios, lebih penasaran lagi untuk mengungkap kemungkinan adanya fraud. Oke, berikutnya apa yang dilakukan atau prosedur apa yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian risiko. Di ISA 240 itu dijelaskan ya bahwa dalam penilaian risiko, auditor perlu mewawancari manajemen, staf, dan juga internal auditor untuk menggali berbagai informasi. Kemudian mereview peran pengawasan pihak-pihak yang diberi tanggung jawab dalam tata kelola organisasi, ya, peran dewan komisaris, dewan direktur, komite audit, dan sebagainya itu direview semua. Kemudian mengevaluasi hubungan-hubungan yang tidak lazim yang muncul antara manajemen mungkin dengan vendor, dengan komisaris, dengan komite audit, dan sebagainya. Ada nggak hubungan khusus yang muncul di situ yang berpotensi untuk menimbulkan manipulasi, kolusi, dan sebagainya sehingga potensi fraud itu ada. Yang keempat, perlu mempertimbangkan informasi lain yang dipandang penting yang dapat meningkatkan kecurigaan akan terjadinya fraud. Yang terakhir adalah perlunya melakukan evaluasi rutin terhadap prosedur penilaian risiko yang lain yang bisa diterapkan untuk mendeteksi fraud. Kemudian langkah kedua yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam menilai fraud adalah perlunya diskusi atau melakukan brainstorming di antara tim yang diberi penugasan dalam audit. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama adalah perlunya mengidentifikasi bagaimana dan di mana letak kemungkinan terjadinya fraud di dalam laporan keuangan. Nah, umumnya kan macam-macam, ada aspek pendapatan, utang, aset, dan juga ekuitas. Nah, itu perlu dicurigai bagaimana kemungkinan terjadinya, di mana letaknya. Kemudian yang kedua, bagaimana fraud itu mungkin terjadi. Itu bicara prosesnya, mekanismenya, dan sebagainya. Dan yang kedua, auditor juga perlu menghilangkan sikap percaya bahwa manajemen itu jujur, manajemen itu memiliki integritas. Jadi harus udon bahwa ada kemungkinan manajemen itu berbohong, termasuk mereka-mereka yang ada di struktural tata kelola perusahaan. Jadi jangan mengasumsikan bahwa manajemen itu baik, itu harus dibentuk di diri auditor bahwa ada kemungkinan manajemen tidak jujur, manajemen tidak punya integritas. Termasuk perlunya mempertimbangkan berbagai sumber daya dan juga waktu yang diperlukan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diprediksi. Jadi misalnya ditemukan immaterial fraud, itu kan perlu langkah berikutnya. Nah, itu perlu dipertimbangkan lagi itu. Faktor ketiga yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi fraud adalah perlunya menerapkan sikap skeptis profesional. Nah, skeptis profesional itu intinya adalah sikap, perilaku, ya, pola pikir yang mendorong auditor tersebut mampu mengungkap adanya kemungkinan salah saji yang disebabkan oleh error maupun fraud dan memiliki sikap kritis untuk menilai bukti audit.
Jadi tidak mudah percaya, selalu menanyakan, selalu menantang, dasarnya apa kok bisa. Nah itu skeptis profesional. Jadi tidak mudah percaya. Selalu mempertanyakan kalau ada bukti dan sebagainya, selalu mencurigai adanya kemungkinan fraud. Nah, elemen skeptis profesional sendiri itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama atribut, yang pertama mindset. Mindset ya, bukan mindset, kalau mindset atau wanita itu. Kemudian tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh auditor. Oke, dari sisi atribut, itu intinya adalah bahwa auditor supaya dia punya skeptis profesional yang tinggi, dia harus punya pengetahuan, punya keahlian, punya kompetensi, punya kemampuan keseluruhan yang diperlukan oleh auditor untuk menjalankan tanggung jawabnya. Jadi pengalaman dan sebagainya ya juga bagian dari atribut auditor. Yang kedua mindset, itu punya integritas, punya good faith, perilaku yang baik, perilaku terpuji. Seperti yang dulu saya sampaikan, dia harus berpikir seperti pencuri tapi berhati seperti malaikat. Kemudian tidak mengasumsikan adanya kejujuran atau ketidakjujuran dalam proses audit yang dilakukan. Jadi dia harus betul-betul harus betul jujur apa adanya, terbuka, objektif, sehingga tidak mudah dipengaruhi. Kemudian berusaha untuk menyadari bahwa di alam pikiran dia harus berusaha menyadari bahwa di setiap kegiatan audit itu entitas ada kemungkinan terlibat fraud, terlibat salah saji yang sifatnya material berkaitan dengan fakta-fakta penting yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi mindset itu sekali lagi bicara pola pikir, bicara perilaku ya, yang harus dimiliki oleh auditor dalam mendeteksi fraud. Yang ketiga tuh action. Action itu intinya harus melakukan penilaian risiko yang baik, kemudian merencanakan penugasan berdasarkan pada risiko yang berhasil dinilainya. Ya semakin tinggi risikonya ya makin lengkap timnya sehingga mampu mengungkap fraud nanti itu. Kemudian memastikan bahwa adanya supervisi yang jelas yang mengawasi kerja para auditor. Kemudian perlunya pengumpulan dan evaluasi bukti yang betul-betul dilakukan dengan baik, dengan profesional. Jadi tidak mudah percaya pada bukti yang ada. Tidak berhenti pada satu bukti tapi berusaha untuk mencari bukti yang lain. Inilah 4 faktor yang dapat membentuk skeptis profesional auditor. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh auditor ketika dia menemukan fraud. Nah, ada 2 pilihan ya. Kalau dampaknya itu tidak material, maka fraud tersebut cukup disampaikan, dilaporkan ke manajemen yang tingkatannya sesuai. Artinya kalau ditemukan di departemen produksi ya laporannya ke manajemen atau manajer departemen produksi. Dan yang kedua perlu dipastikan implikasi temuan tersebut terhadap aspek lain dari audit yang telah ditangani secara memadai. Jadi kita memperhatikan aspek-aspek lain yang perlu dilakukan di langkah berikutnya. Nah, kalau jumlahnya material dan sulit untuk ditentukan dengan pasti, artinya perlu proses lain, maka auditor bisa menyarankan adanya aspek audit yang lain, misalnya menyarankan, merekomendasikan perlunya dilakukan audit investigatif. Kemudian membicarakannya dengan manajemen senior dan audit komite. Dan yang ketiga, jika jumlahnya material tadi itu ya, itu harus jelas. Misalnya kerugian yang muncul seperti apa, dampaknya seperti apa harus disampaikan, termasuk juga menyarankan klien supaya berkonsultasi dengan semacam pengacara lah atau ahli hukum untuk mengantisipasi dampak yang muncul karena fraud tadi.
Secara singkat ini yang bisa dilakukan ya. Kita membedakan temuan yang ada apakah error, apakah fraud, apakah illegal act. Kalau material apakah perlu dilaporkan apa tidak. Nah, bisa dilihat di tabel ini. Error itu kalau jumlahnya material ya jelas itu tanggung jawab untuk mendeteksi itu. Apakah perlu dilaporkan? Iya, kalau material perlu dilaporkan. Fraud juga sama itu. Jadi fraud yang sifatnya material dan sebagainya, error, illegal act itu semuanya menjadi tanggung jawab untuk dideteksi dan kalau ketemu minimal disampaikan ke audit. Sementara yang lain tergantung pada level manajemen dan karakteristik materialitas tidak materialnya temuan. Oke, itu keseluruhan topik kita hari ini mengenai tanggung jawab auditor. Sekali lagi, mengapa tanggung jawab auditor menjadi isu menarik? Karena tadi itu ya ada semacam gap ekspektasi. Kemudian ada pandang yang berbeda, apakah auditor itu bertindak sebagai anjing penjaga atau anjing pemburu. Nah, itu tidak lagi menjadi hal penting karena dalam mendeteksi fraud, auditor itu perlu melibatkan 3 hal. Yang pertama, perlu melakukan penilaian risiko fraud. Yang kedua, perlu melakukan brainstorming dengan pihak yang auditor yang terlibat dalam kegiatan audit dengan tim ya. Dan yang ketiga, perlunya meningkatkan skeptisme profesional sehingga harapannya dalam melakukan audit keuangan, auditor itu mampu mengungkap atau mendeteksi fraud dan menyarankan ke pihak tertentu sesuai dengan level temuan materialitasnya dan kepada siapa. Sekali lagi tergantung pada material tidaknya temuan fraud yang ada. Saya kira itu, terima kasih bergabung. Nanti kita bahas lagi materi akuntansi forensik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.